Coba anunya Dian di APKL sudah ada. Ya ini Pak, pakai Ada anu APKL. USG-nya sudah ada. Coba dia USG-nya. Ya. TSG ada. Bisa anu itu bisa jadikan itu yang belum Ya, masih masih namanya pengetahuan teknis bisa itu yang naik toh masih masih ya putus-putus boleh Pak. Iya. kesebutan teknis itu supaya dia bisa termasuk air itu toh masuk kualitas air ya tergantung dia kalau berani kalau tidak ya kualitas air cuma biasanya penguji kan dia lihat seberapa besar pengaruhnya ini terhadap keberhasilan. Kalau saya yang paham teknis, saya menganggap terlalu kecil itu. Kalau kita hanya berbicara air untuk 1 bulan, kan pasti selama 1 bulan bukan cuma 1 kali kegiatannya kan, bisa 2 kali untuk edukasinya. Iya. Kalau kita bicara air, setengah hari itu selesai. Hanya memperlihatkan ciri-ciri air yang bagus, aromanya bagaimana, kandungannya bagaimana, selesai. Apalagi kalau kita putarkan video, nonton dia selesai. Cuma untuk semuanya teman-teman, di latar belakang itu harus ada data tentang kenapa diambil isu ini, kemudian ingat tujuannya itu ada 3, tujuan jangka pendek, menengah, panjang, manfaatnya 4, manfaat terhadap peserta, OPD, Pemda, masyarakat. Nah, kemudian tentang kegiatan kita itu sekitar 6 dengan 4 atau 7 karena minimal 4. Setiap kegiatan minimal 3 tahapan. Boleh saya lihat ya fishbone-nya? Iya, Bapak. So, ada fishbone-nya, Dian? Sudah ada, Bapak. Kalau berbicara kualitas air ya memang betul, tapi kalau pengetahuan kan bagaimana sistemnya, kalau pengetahuan dan keterampilan pembudidaya kan bagaimana sistemnya, bagaimana suppliernya, mungkin bukan supplier kita gunakannya, sistem, metodenya, metode di situ. Karena kita tidak berbicara tentang anggaran, karena bukan tujuan kita di anggaran itu. Jadi sistem, apalagi mennya kan, sistem, skill, surrounding, ya, nanti diformulasi kembali. Sebenarnya tidak harus 4, bisa saja sampai 5. Ketika dianggap ada yang lain yang penting. Ada orang mengambil 6, boleh. Ketika kita duga masih ada faktor lain yang berpengaruh. Ya, saya tanya Dian dulu, berani ngambil itu? Rendahnya pengetahuan dan keterampilan Kayak pembudidaya. dia pasti bisa. Ya, tapi Pak Bisa. diulang suaranya putus-putus. Tentang itu, tentang isunya, berani mengambil itu, masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya. Nanti dibatasi budidaya apa? Air tawar atau air tawar kan kalau budidaya kan? Boleh dicoba, Pak. Ya, kalau air laut, perikanan laut kan penangkapan berat, air tawar saja. Sudah masuk dalamnya masalah kualitas air, ya dibatasi lah mungkin kualitas air, apalagi teknik budidaya sudah. Karena kalau orang yang paham teknis tahu itu cuma air
berapa lama itu air dijelaskan itu cuma. Padahal kegiatan kita itu minimal 2 sampai 3 kali pertemuan. Tapi kalau kita juga mau angkat berbasis online-nya juga. Kenapa saya menyarankan teman ada online-nya apa semua? Karena kita harus mengakses tentang Smart Ascent. Smart Ascent. Karena itu digitalisasi, literasi digital. Kemudian ada perintah presiden itu SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebenarnya kalau untuk siapa tadi Rudi dengan Dian ini ada wadah yang paling bagus digunakan media untuk penyuluhan itu informasi. Saya sampai hari ini masih gunakan itu. Saya biar tidak ke lokasi, saya tempat dari teladan, juara saya teladan. Teman saya di Toli Buol itu dulu muhlis. Padahal saya jarang ke lokasi karena saya menggunakan itu perangkat HT itu, RIG. Jadi saya jadwalkan itu petani jadwal jam 8 pagi saya penyuluhan lewat frekuensi. Jadi saya tidak mengajak Anda penyuluh, minimal kontrol informasi di situ. Ada channel kita untuk ada petani melapor tentang perkembangan darurat. Misalnya hujan apa, banjir merusak ini, ya petani saya langsung, dulu kan belum ada HP. Lewat langsung di hati saya karena saya punya RIG ini anak oraria itu setiap hari itu buka sekitar jam sekian. Jadi langsung masuk informasinya. Kalau sekarang sudah enak, sudah ada HP, sudah bisa ada kontak dari kelompoknya untuk melaporkan. Itulah yang dianggap berbasis online. Materi-materi kirim di situ. Tinggal kalau mau bagus hasilnya ya begitu. Ada bimbingan saya di Morowali namanya Angel. Angel siapa? Angel Partama Arumpone. Dia pakai begitu. Wah, bagus hasilnya dia. Dia masuk 10 besar. Karena dianggap kan banyak yang dinilai ini. Nanti pertemuan berikutnya saya jelaskan apa-apa yang dinilai. Yang pasti semakin luas cakupannya semakin bagus nilainya. Kemudian kemampuan mobilisasi dukungan. Maksudnya kalau cuma ketemu 1-2 orang itu nilainya rendah. Bahkan tidak nilai. Tapi yang dimaksud itu misalnya ada menyentuh orang-orang banyak. Makanya paling enak itu di puskesmas karena bisa dengan di posyandu, bisa dengan ini. Kecuali laboratorium. Ada dulu laboratorium. Laboran saya suruh ganti judulnya. Kenapa? Dia dari awal sampai terakhir hanya sendiri. Dia mau kalibrasi alat. Saya bilang, aduh. Saya berani katakan Anda tidak lulus. Kenapa? Karena nilai tidak ada diterapkan. Tidak apa pun diterapkan. Nah, paling hanya kompeten. Yang akuntabel selesai. Tapi kalau kita edukasi apa, oh semua nilai bisa diterapkan. Nah, judulnya kita punya ini aktualisasi nilai-nilai. Kegiatan hanya wadah menerapkan nilai. Saya kira itu, teman-teman sekalian. Ya. Apa lagi yang belum ini? Masih ada? Udah sih, Pak. Iya, oke. Nanti kita ketemu kembali di hari Sabtu. Kalau memang ini. Tadi Saleh, bagaimana Saleh? Bisa? Ya, Pak. Pak Saleh, Coba. Pak Gantung share tadi. screen. Oh, berarti Pak, isunya itu memang tidak boleh terkhusus dia, Pak, ya. Nanti kan ada penjelasannya di bawah. Misalkan kita apa namanya? Kalau kayak saya kan pengawasan, berarti ada pengawasan sekolah, desa dengan OPD. Jadi saya bisa ambil misalkan sekolah, begitu ya Pak ya. Di sampel, istilahnya di sampel lah. Sampelnya ya. Tidak bisa semuanya. Karena kita ada jangka menengah, jangka panjang. Jadi kita sebaiknya dibatasi, nanti di jangka panjang, menengah panjang lagi baru ini. Harusnya bisa kita selesaikan. Oh, siap. Oke, Pak Saleh. Pak Saleh apa? Pol PP? Pol PP, Pak. Oke. Rendahnya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah tentang tibumnya.
Berarti ini pengawasan Tibun. Iya. Tentang peraturan daerahnya banyak masyarakat pedagang yang belum paham, Pak. Ya, pasti itu. Kedua ini yang saya ragu. Apa masalahnya ini? Belum adanya website. Mungkin dia sistem informasi belum efektif, sehingga nanti harus ada website, begitu. Iya, Pak. Belum ada media publikasinya. Nah, disebut begitu. Tapi kan kalau kita tulis belum ada website. Kalau bukan website bagaimana? Ini fungsinya disebut belum adanya media informasi. Sudah betul tadi itu. Tinggal websitenya diganti media informasi itu. Ya, informasi di kantor mana? Gitu. Masih. Ya. Satu PP itu. Sedangkan ini masih bisa dipecah. Dia belum ada atau belum efektif ini? Belum ada, Pak. Oh iya, belum ada tulis ya. Hanya berubah semua isu. Langsung berubah semua isu. Tidak salah diubah bahasa. Sebagai pusat informasi, tidak usah. Langsung di kantor Satpol PP saja. Terus yang ketiga, belum efektifnya penggunaan aplikasi layanan pengaduan masyarakat. Sudah ada itu, sudah ada. Ini aplikasinya sudah ada, Pak, dibuatkan di Dinas Kominfo. Hanya belum digunakan sampai saat ini. Oh Itu iya. Iya. sarannya mereka supaya optimalisasi Iya, penggunaan belum efektif, aplikasinya. boleh. Belum efektif penggunaan, boleh. Ini belum terbentuknya tim penilai angka kredit. Nah, ini kan gaweannya kepegawaian ini, Pak. Iya. Nanti ini SK-nya di badan terkait dengan BKPSDM mungkin ini, Pak. Iya, tapi kan ini bukan tusinya, Penerbitan SK-nya ini. bukan tusinya Saleh kan? Jadi yang dua ini 45 bukan tusinya Saleh. Maksudnya dalam komponen layak ini kenapa bisa masuk? Boleh dia, tapi di layak pasti hilang karena bukan tusinya Saleh kan? Iya, Pak. Hanya saat ini saya di bidang sebagian penyusunan program. Jadi memang Ya, SK-nya Saleh, SK apa? SK-nya Saleh apa? Diangkat jadi CPNS apa? di jabatan fungsional Pol PP, Pak. Nah, berarti itu yang dikerjakan. Itu yang diukur. Kita penguji tidak mau tahu itu, kecuali ada SK dari BKPSDM. Ya, karena nota dinas tidak bisa mengalahkan SK. Ya, status hukumnya nota dinas di bawah dari SK. Kecuali ada surat perintah dari BKPSDM, berarti Pak Saleh tidak bisa mengangkat yang lain. Ya, harus terkait dengan ini saja. Jadi itu nanti dikonsultasikan itu. Karena penguji saya lebih cenderungnya angkat yang ini nanti, Pak. Apa itu? Aplikasi yang sudah disediakan Diskominfo tentang layanan pengaduan masyarakat, tapi belum digunakan. Bisa. Pertanyaannya, mampu Saleh efektifkan selama 1 bulan? Insya Allah, Pak, nanti koordinasi dengan Diskominfo. Mereka sudah kasih juga panduan-panduannya. Ya, ini artinya harus, kan pengertian efektif ini bukan cuma bisa di jalan, mampu memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi bukan cuma aplikasinya yang Saleh perbaiki, tapi bagaimana memahamkan masyarakat bahwa ada pengaduan masyarakat di kantor. Kemudian caranya menggugah mereka supaya ada yang masuk pengaduan. Kenapa? Karena
ada kalimat efektif. Kecuali kalimatnya di sini belum digunakan, itu belum bermanfaat, dimanfaatkannya berarti mau ada orang masuk atau tidak, yang jelas bisa hidup. Kamu begini pengertiannya? Iya Pak. Jadi sarannya yang bagusnya ini Pak. Memang kalimat itu yang tepat. Karena kalau tidak digunakan, tidak ada buktinya masuk, memang tidak bisa. Makanya saya tantang Saleh, pasti kegiatannya meliputi ada sosialisasi tentang ini. Iya. Saya tentang aplikasi ini. Ya, kemudian ada tes post-tesnya kepada masyarakat. Batasi masyarakat atau apa ini? Masyarakat. Ke masyarakat. Batasi wilayahnya Saleh, jangan semuanya. Oh iya siap. Ya, karena tidak gampang ini. Tidak gampang. Nah, kemudian, karena ini online, pasti ada juga tutorialnya lewat online kan? Ada masyarakat aplikasi. Ya ada Pak. Ya, tutorialnya kepada masyarakat. Bisa, kalau memang bisa bagus ini. Dia bisa lewat apa HP Android. Ya, bagus kalau memang bisa digunakan. Karena ini yang terbatas sekarang, masyarakat bingung mau kemana mau lapor. Dan nanti saya juga buatkan nanti SOP-nya atau SPM-nya. Mekanismenya pengaduan itu masuk sini kepada, kemudian diteruskan kepada siapa? Ada orang yang menangani khusus di kantor ini, yang mendistribusikan kalau ada pengaduan masuk. Nah, begitu ceritanya. Kalau berbicara efektif. Jadi kita buatkan juga framework, jadi gambarannya. Dia punya standar pelayanannya. Tidak susah, yang penting ada yang mau bantu saja, jangan sendiri. Karena kita nanti bikin tim kerja ya. Saya kira aman, bagus ini. Jadi nanti judulnya akan mengarah kepada efektivitas penggunaan aplikasi layanan pengaduan masyarakat berbasis online dan offline. Online-nya itu lihat aplikasi, offline-nya itu pada pengaduan langsung di kantor, itu membantu karena ada tidak semua masyarakat bisa mengadu lewat aplikasi. Kalau mereka tidak tahu handphone, apa mereka harus tidak mengadu? Makanya kita buka ada pintu kita. Karena intinya sebenarnya kita ini adalah pengaduan masyarakat. Aplikasi itu cuma alat. Bisa, Saleh? Ya Pak, insya Allah bisa. Aman, aman. Bungkus kalau sudah aman begitu. Bungkus. Intinya yang penting sudah saling meyakinkan, karena ini persoalannya Anda yang bertanggung jawab di Medan. Kami hanya mengarahkan mentor yang mendampingi. Nanti ada tim kerja, harus ada tim kerja. Tentang bagaimana kegiatan tahapannya nanti kita ketemu berikutnya di hari Sabtu. Amankan dulu terus ya isu, jangan sampai kepada fishbone. Kalau selesai itu sudah gampang. Oke teman, sudah jam 10 ini. Lewat kepala. Ya. Kita sudah. Selain fishbone boleh juga tuh Pak? Bisa, yang mana yang kita pahami. Barangkali SWOT atau TOS. Cuma pengalaman kita kalau untuk hal-hal yang seperti ini lebih efektif itu fishbone karena dia akibat yang penyebab. Kalau SWOT itu harus ada langkah strategis. Biasanya kalau jadi yang tepat yang begini biasanya kalau bukan mind map. Ada mind map, ada causal map. Causal map itu nikmat marah. Causal map itu adalah gagasan pemecahan. Mind map kayak fishbone ditaruh di tengah-tengah itu akibatnya berbanjir cabang-cabangnya itu penyebabnya di mapping. Itu yang sering kita gunakan kalau terkait dengan isu-isu dasar seperti ini. Kalau PIM ya biasa kita gunakan dia strategi. Yang sering juga digunakan analisis tree analysis. Respon. Kalau memang teman paham ya silakan. Karena kalau mau diajari caranya kalau secara prinsip boleh, tapi kalau tahapannya sampai kepada ini itu butuh waktu.
Ya, saya juga tim pengajar metode penelitian mengajarkan alat analisis kepada mahasiswa itu 1 semester itu. Minimal 3 kali pertemuan. Oke? Siap. Oke. Ya, makasih banyak. Kita ketemu insya Allah hari Sabtu siangnya. Sabtu siang jam Kalau pagi, 4. ya saya suka tahu panitia kasih kesempatan saya pagi, karena saya sejak dari Morowali sampai sekarang ini, sudah ada bergerak badan. Jadi 1 bulan lebih saya tidak olahraga nih, Ama. Naik badan, Pak. Bukan cuma naiknya, kaku semua betis ini. Aku sempat lagi lari-lari hari Sabtu pagi di Batu Lemo, gerak-gerak badan ikut serang jantung sehat, ya agak normal. Hari. Pak dokter resep bagus itu, resep Oh, vitamin. Bagaimana Pak dokter Nah, resepnya? bisa itu bagi kalau. Tapi iya kalau dilihat juga penampilannya Pak Dokter ya ketahuan. Ini body six pack ini aman. Kalau saya one pack saya punya Pak. Oh, sama Pak. Coba bulat itu ini ada. Makanya saya paling tidak mau itu dikasih agenda 1 baris per baris. Setengah mati saya bilang luruskan. Ya saya tidak lurus bagaimana? Oke, makasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi kembali. Iya, makasih banyak Pak. Makasih banyak, ini Pak. Ibu Nursela Pak mau konsul sebenarnya ini baru masuk dia. Mana. Ibu Nursela silahkan cepat jawab. Semua tidur Bapak ini. Mana Ibu Nursela? Ini kayak putar-putar ini. Baru masuk dia Pak. Baru masuk. Nah, silakan Ibu Nursela cepat. Ibu Nursela silakan. Oh. Iya. Silakan. Iya, Langsung tunggu. share screen. Isunya. Oke. Supaya semua sudah rasa bagian konsulnya. Sisa berapa menit, Ilham? Nanti minta dia kalau masih mau nanti di luar ini jadwal minta di panitia. Iya Pak, sudah saya hubungi Bu Mira, dia bilang nanti mau konsul ke Pak Kabid dulu, dari Pak Kabid ke Pak Rahmat di provinsi. Nanti kalau kabitnya kasih tahu nama saya itu. Topan. Siap. Saya punya bimbingan itu, masih pendidikan dia sekarang juga itu. Tim 3 itu PKA. Ya. Masih dia butuh tanda tangan saya juga itu. Masih berapa menit, Ilham? Ya, kurang lebih 7 menitan lagi. Oh, bisa lah. Cepat jauh, Bu Nursela. Ih, masih lalut. Aduh. Tapi tidak apa-apa, Pak. Kalau mau buat lagi, saya sudah buat soalnya. Semua menangis sih. Tinggal Ibu Nursela, Pak, yang belum ini. Mau menangis dia. Menyalahi ketentuan kalau terlalu lama, kan kasihan ibu-ibu. Oh, ini sudah ada, Pak. Iya. Sambil menunggu disebut saja apa isunya Ibu Nursela, tugas di mana? Sebut Jo. Yang pertama, kurangnya kedisiplinan pegawai dalam hal jam kerja di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli. Oh, suster ini perawat Ibu. Iya, Pak. Yang jelas tidak bisa diambil itu, karena itu urusannya kepegawaian itu, Ibu. Ya. Kan tidak ditusinya Ibu mengatur pegawai itu? Iya. Nah, apa lagi? Kurangnya kebiasaan cuci tangan oleh petugas medis dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga. Tunggu, yang kedua ini juga masih lari ke pegawai ya. Bagaimana kalau kita sebut kurangnya kebiasaan cuci tangan di ruang itu? Jadi biar tidak disebut petugasnya, termasuk pasiennya juga. Karena persoalannya kalau petugas seolah-olah kita orang kepegawaian. Kan harus sudah ditusi itu. Oke. Boleh masuk itu, tapi jangan sebut petugasnya. Oh iya.
Oke, ketiga. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang. Sarana-prasarana apa itu? Mana sudah itu? Terlempar dia, Pak. Terlalu kuat signal, bisa dilempar ibu-ibu. Ini nanti tantangan buat teman-teman, harus cari Terlempar jaringannya, Pak. cari tempat yang bagus signalnya jaringan. Tinggal ini Dan laptopnya teman-teman mungkin pinjam dulu sama teman yang lain ya, supaya bisa support kalau mau ini, mau Zoom. kalau Dan saya ini ujian pakai nanti dua, lewat Pak. Zoom kan, Pak? Iya, saya dua saya pakai nih. IndiHome di luar, di ruang tengah, di bawah saya ini Orbit. Siap lagi ada handphone dua ini tethering. Soalnya ada teman ini punya laptop, tapi kalau pas mau share screen langsung tak kancing. Makanya saya bilang tidak support itu, coba diganti laptopnya. Takutnya mau Sama dengan bermasalah di laptop, belakang toh. tidak support. Ya, makanya. Banyak kali Jual saya berhasil. Boleh ambil laptop sudah PNS ini betul. Skala 80 saya bisa digadai, Pak. Udah. Saya saja ini, di samping saya ini dua komputer laptop, di samping saya masih ada dua parkir laptop. Karena kita alatnya kita itu. Kapan macet saya tinggal cabut, masih ada dua parkir di samping saya. Kalau di lemari ada lagi dua. Tapi satu kurang bagus. Tapi ini baru kemarin saya beli ini satu. Kenapa saya beli? Karena di kabupaten itu ada yang hanya VGA, ada yang hanya HDMI. Saya beli yang bisa dua-dua. Begitu saya tanya di toko, dia bilang harganya juga bisa dua-dua, Pak. Saya bagi gas. Daripada kita tidak bisa bekerja. Kan tidak ada, jarang sekali itu laptop yang bisa VGA dengan aneh. Bisa juga HDMI, jarang itu. Bahkan ya sekarang makro itu tidak ada apa-apanya itu. Yang kecil saja, mahal-mahal harganya 9 juta tiada gunanya itu. Ini ada di samping saya parkir. Hanya dipakai gaya saja. Mau dicop tidak lubangnya? Tidak ada. Yang kecil-kecil ya, mini. Makanya saya pintu tadi. Notebook. Ya, notebook itu ada. Padahal harganya sama 9 juta. Nah, yang bisa dua-duanya ini saya belikan cuma hampir 8 juta. Ya, lengkap itu saya 8 jutaan. Masih lebih rumah 4. Nah, cuma yang satu ini memang agak mahal. 13. Agak bagus. Maksudnya teman-teman jangan sayang. Beli. Karena jangan sampai gara-gara laptop kita bermasalah. Di era sekarang itu semua orang sudah pakai itu. Karena ada data, ada apa, ya. Iya, ada yang murah juga sekarang Chromebook DP merek. Nah, Chromebook. Ya, bagus ya Chromebook itu. Agak murah dia. Ya, seperti sudah bisa dipakai. Cari yang agak besar RAM-nya. Ada Chromebook RAM-nya 12 GB itu. Bisa dipakai edit-edit. Cuma Chromebook itu anunya, colokannya kecil. Mana sudah ibu cari? Aduh. Jangan terlempar sampai kepala lele, itu jauh itu. Kalau cuma sampai Bonobogo masih bisa balik ulang ke Kebul itu. MSL itu. Tunggu dulu, kalau ke sana ini apa? Rekomendasinya rental apa sana Iki? Soalnya tiada pesawat. Ada rekomendasi rental? Mana, Pak? Kalau mau ke Buol, kirimkan saya nomornya, namanya rental. Mana, saya. Pak? Ya. Kan mau ke Buol nanti saya ini. Kan harus turun ini. Ujian terakhirnya nanti itu harus klasikal. Kerancangan ini masih virtual.
Kalau ujian akhir itu kan kita harus ketemu dengan materi klasikal baru ujian Kalau klasikal. dari Palu banyak, Pak. Sini, Sani Perkasa bagus. Dari Palu, Pak. Saya kalau ada yang bawa mobil, ada mobil di sini. Artinya kalau sampai sana harus mengajar lagi, kecapean kan. Iya. Saya punya kendaraan cuma nganggur terus ini. Keliling-keliling cuma parkir terus. So mahal bensin juga. Enggak terlalu pusing saya, karena saya kan ada kupon. Oh, bagi dang. Tinggal colok saja kalau saya begitu. Bukan saya punya, Metro punya. Oh, Kalau di suara enggak ada. Metro punya itu masih ada. Ya 2 bulan itu. 1 juta lebih. oh banyak. Hmm. Iya, Ibu Nursela tadi Pak telepon kok masih bermasalah di laptop. Dia kasihan. Saya bilang nanti chat di grup ada mau konsul. Nanti berikutnya lah, tidak lama lagi toh. Iya, hari Sabtu. Oke ya, kalau begitu Oh. teman sekalian. Oke Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Sama-sama. Ilmunya Ya, juga. semuanya kasih Iya. banyak. Iya. Kalau kesannya Opa agak kesalah suara, kejar waktu saya sampai agak besar suara. Karena Iya, Pak. apalagi itu putus-putus, menurut dia putus-putus. Padahal 5.000 saya di sini dia bilang putus-putus. Saya dimaklumi Pak. Oke Iya. dah, terima kasih banyak. Nanti Ya, makasih Pak. Ya. Makasih, Pak. Assalamualaikum Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya. Selamat mengetik kembali. Jadi tugas ini Share yang tadi dang yang kau record. Nonton. ya upload dulu. Cuma saya pusing ini mau upload data so tidak cukup. Coba Lalu berapa terima apa gaji yang lagi. diperbaiki, Dang? Mengetik kembali. Pak Farli. Ya. Ulang. Minta tolong Pak Itu Farli. kan Hubungi Oke, dulu Pak Pak Farli, Rahmat, Pak tolong. Farli, perihal ujian evaluasi. Ujian evaluasi paling lambat tanggal 1. Tidak boleh lebih dari tanggal 1. Ini dari informasi dari kelompok lain. Dari Sekarang angkatan kapan? lain. Terserah, kalau kamu sudah mau mulai sekarang, silakan. Tidak ada, sudah bisa Boleh dilakukan. kata sekarang dok, baru di 3 kali kesempatan, tapi harus konsul ke siapa dulu itu kalau mau Pak ulang lagi ke Pak siapa? Kalau kita ke Pak Afgan, Rahmat. Pak Sabri. 3 kali. Kalau kita ke Pak Rahmat. Kita ke Pak Rahmat Kita ke Pak Rahmat. Itu tanggal berapa ya? tanggal 30, Tanggal 30. besok dok. Lusa? 31. Satu. Dok. Berarti terakhir besok dong. Iya besok terakhir terang upload tugas dengan rancangan. Oh iya. Tidak, ujian. Iya, Ujian terakhir. evaluasi paling lambat tanggal 1. Tanggal 1 dok. Berarti tanggal 1 masih boleh. Tanggal 1 Masih masih boleh. boleh. Oh. Tadi sepi teman-teman yang angkatan 119 katanya